antara kalian semua, nanti kesepakatan itu kita jadikan satu atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu? Melaksanakan etiket kelas. Ada lagi pernyataan yang anak-anak bikin. Nanti pernyataan ini, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Jadi pernyataan ini dijadikan sebagai keyakinan kelas kita, kelas 7-5. Jadi kelas ini motivasi kalian dalam belajar. Ya. Nanti siapa yang mau bisa menolong ibu untuk menulisnya di karton? Nanti kartonnya minta sama ibu. Siapa yang bisa? Hah? Siapa yang bisa? Silvi ya, Silvi kan tulisannya bagus. Silvi nanti dibikin ya. Nah, demikian keyakinan kelas kita ini. Kita berikan aplaus buat kita semuanya. Ya. Jadi sudah dibikin ya itu, Iva. Silakan jawab pertanyaan. Ibu moderator, baiklah Bapak Ibu, di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan budaya positif atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tugas dari tentang perubahan paradigma baru. Terus yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Artinya pembelajaran itu dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap pembelajar itu saya ciptakan. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak mulia. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin positif itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering malah disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Ada kebutuhan atas kasih, itu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 tindakan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi di sini saya tekankan lagi, kita sebagai seorang pendidik yang kita lakukan adalah tadi yang 2, 3 teman, pemantau dan manajer. Tapi yang lebih bagus itu adalah sebagai manajer. Terus keyakinan kelas. Nah, untuk dalam melakukan proses manajer, kita tahu dulu kita harus bikin dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita masing-masing atau dalam mapel kita masing-masing. Yang untuk mewujudkan keyakinan kelas itu, list penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus bukan siswa kita itu satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita pun sebagai guru atau sebagai orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Apa aja item yang harus kita terapkan pada siswa? Kan kita tadi sudah dari jabaran yang Ibu sampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu kan harus
harus disepakati dibuat bersama di dalam kelas. Apa saja item utama atau item-item yang penting yang harus kita buat, sehingga dengan keyakinan kelas tersebut kita dapat membuat perilaku positif dari siswa kita tadi. Item yang paling pertama itu adalah tentang disiplin. Nah, disiplin di sini pertama misalnya datang tidak boleh terlambat, berarti kita menerapkan disiplin. Nah, terus itu yang pertama, misalnya tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran, itu masuk ke dalam kategori disiplin. Nah, jadi itu yang kita terapkan nanti di kelas dalam proses pembelajaran. Terus bisa lagi dengan tentang keamanan. Misalnya siswa dilarang membawa senjata tajam. Nah, artinya di sini kalau dia bikin bawa senjata tajam, kemungkinan untuk cedera itu ada. Makanya disiplin keamanan itu perlu diterapkan dalam penerapan budaya positif, keyakinan kelas di kelas kita masing-masing.